Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita masuk halaman 38 ya, yang pegang mushaf halaman 38. Kita masih membahas surah Al-Baqarah juz 2 ayat 234, dan ini masih berkaitan dengan perceraian, masih berkaitan dengan pernikahan. Dalam ayat ini nantinya akan dijelaskan bagaimana wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, berapa masa iddahnya, dan kita harus tahu semua hukum yang berkaitan dengan pernikahan agar ketika terjadi kejadian itu pada diri kita, kita tahu bagaimana menyikapinya, kemudian hukum apa yang berkaitan dengannya. Yang jadi masalah adalah banyak kaum muslimin yang menikah, namun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, tentang perceraian, tentang khulu, tentang li'an, zihar. Oleh karena ketika terjadi suatu kejadian di rumah tangga, mereka nggak tahu bahwa kejadian itu telah menyebabkan perceraian dan lain sebagainya. Dan sebagian kaum muslimin yang menikah, mereka dalam melakukan acaranya sesuai syar'i, namun menjalani kehidupan ya terkadang keluar dari ketentuan syariat. Baik, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Orang-orang yang meninggal ya di antara kalian, ini menunjukkan apa, kematian itu terjadi kapan saja. Bisa terjadi pada orang-orang ya yang sudah menikah atau orang-orang yang belum menikah. Wa yadharuna azwajan, di mana orang ini meninggalkan para istri. Ya, orang-orang yang meninggal di antara kalian dan dia meninggalkan istri-istri. Di sini menggunakan jamak. Ya, bisa jadi seorang suami meninggal itu istrinya banyak. Dan ini juga pelajaran bagi kita bahwa satu istri dengan istri yang lain itu harus mengetahui, agar ketika nanti suaminya meninggal, mereka tahu bahwasanya ada hak istri yang lain atas harta yang ditinggal. Ya. Dalam Islam, ketika suami meninggal, maka semua orang yang berhak mendapatkan harta warisan, maka dia harus ya menerima itu. Nggak boleh sebagian istri dapat, sebagian istri lain enggak. Karena apa? Karena kepemilikannya sama, sama-sama ya memiliki suami yang sama. Jadi suami meninggal, semua harta suaminya itu ya menjadi warisan bagi mereka, dan mereka mendapatkan sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi satu istri nggak boleh menguasai semua harta warisan suaminya, sementara suaminya memiliki istri yang lain. Oleh karenanya, agar tidak terjadi pertengkaran setelah dia meninggal, dia harus beritahu di mana saja istrinya, ya berapa istrinya, karena setiap istri bisa jadi punya anak, dan anak-anak mereka itu mendapatkan harta warisan. Jadi bukan hanya istri pertama saja yang dapat warisan, kedua, ketiga,
keempat, yang tercatat, yang tidak tercatat, semua istrinya. Kalimat ya wayadaruna azwajan, dan yang meninggal ini meninggalkan para istri. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Maka masa tunggu mereka 4 bulan 10 hari. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya. Faida balagna ajalahunna fala junaha alaikum bima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Kalau sudah selesai, sudah sampai masa iddahnya, 4 bulan 10 hari sudah selesai, sudah mereka lalui, ya, maka ya tidak ada fala junaha alaikum fima fa'alna. Jadi tidak ada masalah bagi kalian ketika mereka melakukan sesuatu fi anfusihim, ya, bil ma'ruf. Jadi wanita-wanita ini sudah selesai masa iddahnya, mungkin dia mau menikah lagi, atau ada yang meminang, maka tidak boleh dilarang. Ini kembalikan kepada diri mereka masing-masing. Bisa jadi setelah masa iddah selesai, ada orang yang datang kepadanya. Ya. Jadi wali membiarkan, tidak ada masalah. Wala junaha alaikum. Jadi tidak ada dosa bagi kalian. Bima fa'alna. Ya, tentang apa yang mereka lakukan setelah itu. Fi anfusihinna, untuk diri mereka. Bil ma'ruf, selama perbuatan itu dikenal dalam agama. Selama bukan bagian dari perbuatan munkar. Dikatakan kalimat ma'ruf, agama membolehkan itu. Apa diantaranya yang tadi nggak boleh, di semasa idah nggak boleh dia lakukan, diantaranya khitbah. Tunangan nggak boleh. Ya mungkin ada laki-laki yang lain sudah apa bahasanya, memboking, nanti saya nikahi kamu. Ini juga nggak boleh. Nanti akan dijelaskan di ayat selanjutnya. Jadi selesai masa idah, 4 bulan 10 hari, berapa? 130 hari. 4 bulan kalau normal, 1 bulan itu 30 hari. Ya, lebih kurang 130 hari. Ini untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, jika dia tidak hamil. Ya, jika dia tidak hamil. Kalau dia hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Nah, bagi laki-laki yang ingin menikahinya nggak boleh. Secara langsung menyatakan saya ingin melamar, nggak boleh. Kecuali kalimat-kalimat sindiran. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Di sini disebutkan dalam tafsirnya walladzina yamutuna wa yatrukuna wara'ahum zaujatin ghairu hawamil. Ya, orang-orang yang meninggal yang mana mereka meninggalkan para istri yang tidak hamil. Yang tanzirna bi anfusihinna wujuban muddat arba'ati ashhur wa asyara ayyam. Maka wajib bagi mereka menunggu ya masa penantiannya, masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Ya, maka mereka dilarang ya yamta'na fiha anil khuruj min baiti zauj. Maka perempuan ini nggak boleh keluar dari rumah suaminya sampai masa iddahnya selesai kecuali ada kebutuhan. Wanita-wanita yang masih dalam masa iddah, dia nggak boleh tinggal di rumah orang lain. Ya, dia boleh keluar dari rumahnya jika memang ada hajat, ada kebutuhan. Kondisi di mana memaksa dia harus keluar dari rumah. Apalagi wanita yang dicerai 1, 2. Ini masih hak suaminya. Berbeda kalau talak 3. Talak 3 udah talak bain, dia harus keluar dari rumah suaminya, mantan suaminya. Bukan suami lagi tapi sudah mantan. Nggak boleh lagi dari rumah itu. Mungkin kebaikan suami disewakan tempat lain. Kenapa? Karena sudah tidak halal lagi. Kalau dia tetap berada di rumah mantan suaminya, khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau jatuh perzinahan. Karena sudah talak 3, talak bain. Ya mereka sudah tidak, artinya mereka sudah terputus pernikahannya. Ini talak bain. Kalau talak 1, 2, roja'i, ini tetap berada di rumah suaminya.
karena itu masih hak suami. Ketika istri diceraikan talak bain contohnya dan dia hamil, ya, maka tetap suami berikan nafkah dan tempat tinggal untuk mantan istrinya ini. Alasannya kenapa? Karena dia mengandung dan itu anak, ya, anak dia. Tentunya ketika dia mengandung dia butuh makan, dia butuh tempat tinggal. Maka dengan alasan itu suami tetap memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang dicerai dalam keadaan hamil. Ya cerainya cerai bain, cerai tiga. Artinya para ikhwan rahmati Allah Ta'ala, Islam mengajarkan kepada umatnya begitu detail terkait hak sesama. Terlebih tentang hak suami istri. Jadi sebagai seorang suami, ya kita harus siap bertanggung jawab atas semua yang menjadi kewajiban bagi kita. Nah, ketika mereka meninggal, maka istri-istri mereka ini menunggu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Ya. Jadi dia nggak boleh keluar rumah, dia harus menjaga dirinya, tidak boleh bersolek. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan ada laki-laki yang tertarik dengannya dan akhirnya membuat perjanjian atau membookingnya di mana dia akan menikahi setelah masa iddah, ini nggak boleh. Kecuali nanti kalimat-kalimat sindiran, itu boleh. Tapi kalau jelas dia akan melamarnya, ini nggak boleh. Ya. Dan ini juga pelajaran bagi kita, bagi para lelaki, bahwasanya ketika ingin menikahi janda, pastikan dulu masa iddahnya selesai. Jangan masih 1 bulan atau 1 minggu dia sudah menginformasikan bahwasanya dia akan menikahinya. Nggak boleh. Ya. Apalagi memaksa tetap menikahinya walaupun masa iddah belum selesai, nggak boleh. Karena di antara hikmah masa iddah itu memastikan rahim itu kosong. Ya, memastikan rahim itu kosong, tidak ada peninggalan dari suami lamanya. Adapun setelah masa iddah selesai, maka tidak ada dosa bagi wali, ya, ketika anaknya ini, ya, menikah dengan yang lain selesai masa iddah. Ada yang melamarnya, kemudian menikahinya, maka ini tidak mengapa. Selama mereka melakukan sesuai dengan tuntutan syar'i. Karena banyak jalan menuju pernikahan dengan cara yang tidak syar'i. Mungkin diawali dengan pacaran, ya, atau ya, ya nih perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perzinahan. Ya. Nah, kemudian di akhir ayat Allah katakan wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi nggak ada satupun yang luput. Ya, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Bisa jadi di dalam hatinya sudah ada keinginan buruk setelah suaminya meninggal. Allah tahu. Atau dari orang lain, ya mungkin laki-laki, ya seorang laki-laki yang ingin menikahi wanita ini yang masih dalam masa idahnya, Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Dan Allah Ta'ala, ya, akan membalas sesuai dengan perbuatan mereka. Ya, ya malu masyi'tum. If'alu masyi'tum atau i'malu masyi'tum. Lakukan apa yang kalian kehendaki. Allah tahu. Ya sebagaimana dalam ayat yang dibaca imam tadi. Baik. Kemudian di ayat selanjutnya, ya wala junaha alaikum fima arradtum bih min khidbatin nisa au aknantum fi anfusikum. Dan ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, maka tidak ada dosa bagi kalian. Ya wala junaha alaikum
bima aradtum bih. Tidak ada dosa bagi kalian untuk meminang ya aradtum, yang menjelaskan atau meminang ya para wanita ya, dengan kalimat sindiran. Artinya apa? Ketika wanita ini belum selesai masa iddah, dia boleh menggunakan kalimat-kalimat sindiran. Mungkin lewat di depan rumahnya dia katakan, aku ingin menikahi wanita soleha. Maksudnya ke siapa? Wanita itu, tapi dengan bahasa sindiran. Tidak boleh secara jelas sebutkan namanya, aku ingin menikahi si fulana. Tapi dia sebutkan sifat-sifat yang umum yang dimiliki oleh seorang wanita. Ya, dia lewat rumah tersebut, kemudian dia gunakan kalimat-kalimat sindiran. Ini masih dibolehkan. Ya, maka tidak ada dosa bagi kalian ketika ya mengkhitbah atau menyatakan siap menikahi ya dengan sindiran. Kemudian juga tidak ada dosa au ya aknantum fi anfusikum, atau kalian sembunyikan di dalam hati kalian. Ya, disembunyikan dalam hati bahwasanya dia itu suka dengan wanita itu, namun masa iddahnya belum selesai. Dia gunakan lisannya untuk menyindir atau dia tahan dalam hatinya. Makanya tidak ada dosa. Karena sesuatu yang terbesit di dalam hati sebelum dia terjadi dengan perbuatan atau terucapkan dengan lisan, maka tidak ada dosa di sana. Mungkin dalam satu keadaan terbesit dalam hati kita karena waswas syaitan atau dorongan syahwat, terbesit dalam hati kita ingin melakukan kemaksiatan. Ya, mungkin di jalan raya, di lampu merah, terlihat sesuatu yang haram, terbesit dalam hati kita. Maka ini belum ya dinyatakan dosa, kecuali kalau dia ikuti keinginan itu. Ya dia azamkan, dia ingin tunaikan, dia ingin wujudkan, dia sudah berazam. Atau dia ucapkan di lisannya, atau dia tampakkan, dia aplikasikan dalam gerakannya. Maka ini sudah bernilai. Ya, jadi seorang laki-laki yang ingin menikahi janda ini, janda yang baru saja ditinggal oleh suaminya, yang mana dia masih masa iddah, dia boleh menyindir. Ya, dia boleh menyatakan dengan sindiran, boleh. Ya. Karena disebutkan sini wala junaha alaikum fima aradtum bih min khidbatin nisa. Kalian menyindir bahwasanya kalian ingin menikahi wanita itu, ingin mengkhidbah wanita tersebut, tapi enggak boleh secara jelas. Ya. Ya. Seperti tadi contohnya, saya ingin menikahi wanita soleha, saya ingin melamar wanita soleha. Sindiran-sindiran, ini boleh. Ya. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qaulan ma'rufa. Ya. Jadi seorang itu di awal ayat tadi boleh dia menyindir atau ya dia sembunyikan di dalam hatinya. Ya. Dan Allah tahu bahwasanya engkau itu menyebut-nyebut dia. Ya. Menyebut-nyebutnya mungkin ketika di rumah, di kamarnya. Allah tahu bahwasanya orang tersebut menyebut-nyebut wanita itu, atau dia bicarakan ke orang lain bahwasanya ada keinginan dia ingin melamar wanita tersebut. Allah tahu. Atau dia tidak sebutkan ke orang, tapi hatinya terpikir ya kepada wanita tersebut. Bagaimana dikatakan Ibnu Qayyim, seorang itu akan terpikat hatinya dengan sesuatu yang dia cintai. Ya. Dan ini berbahaya bagi seseorang ketika dia berlebihan mencintai makhluk apa saja, apakah mencintai wanita atau mencintai perkara dunia. Kalau kecintaan itu melebihi kecintaannya kepada Allah, maka orang tersebut akan mudah menggadaikan agama Allah, akan mudah melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau sudah terikat, ya terpikat dengan seorang wanita, maka ya ini sulit untuk dilepas kecuali ada yang lebih dia cintai. Kalau dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, maka mudah bagi dia untuk melepaskan ikatan itu di dalam hatinya.
Ya. Jadi ya. Kemudian walakin la tuwa'iduhunna sirran. Ya, dan jangan kamu ini melakukan ikatan pernikahan. Artinya ada janji di sana. Secara diam-diam, secara rahasia, sirran. Ya, walinya nggak tahu. Mungkin sekarang secara diam-diam mungkin menggunakan media, ya DM wanita tersebut atau dia telepon di malam hari. Ya, awalnya menanya suatu kabar, akhirnya sampai juga keinginannya. Ya, ini nggak boleh. Tidak boleh melakukan perjanjian. Ya, dia sudah booking duluan. Dia khawatir kalau ada laki-laki lain yang melamar wanita itu ketika masa idahnya selesai. Jadi dia dulukan. Ini nggak boleh. Dia janjikan nanti kalau kamu selesai masa idah, saya akan melamarmu contohnya. Ini nggak boleh. Ya. Kapan boleh ya? Nanti setelah selesai masa idah atau sindiran aja dulu. Ya jangan jelas sekali. Karena bisa jadi terjadi ketika seorang laki-laki perhatian dengan seorang wanita yang baru ditinggal mati oleh suami. Ya, ini bisa jadi mereka menikah sebelum masa idahnya selesai. Dan bisa jadi akan terjadi perzinahan di sana. Ya, mungkin mengatasnamakan kawan suaminya, kawan dekat suaminya, atau menunaikan wasiat suaminya. Entah kapan suaminya berwasiat kepada kawannya kalau dia mati, ya dia nikahi istrinya. Ya kan bisa jadi dibuat-buat seperti itu. Maka tidak boleh ya melamarnya sebelum masa idah selesai. Dan bahkan juga tidak boleh membuat janji secara rahasia untuk ya menikahinya. Nah, kemudian disebutkan illa an taqulu qaulan ma'rufa, kecuali perkataan yang ma'ruf. Maksudnya ma'ruf di sini kembali kepada ayat sebelumnya yaitu dengan kalimat sindiran. Ya sindiran aja. Di kampung itu mungkin bahasa-bahasa sindiran sudah dikenal. Kalau sindiran ini maksudnya apa? Dia siap menikahi. Jadi jangan ucapkan kata-kata yang sorry, ucapan yang jelas. Sindiran boleh, ya. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalahu. Dan jangan sempat kalian itu berazam, berkeinginan kuat untuk melakukan akad pernikahan ya sampai nanti masa idahnya selesai. Tunggu dulu. Ya. Karena kalau dia sudah azamkan hari ini, baru aja suami meninggal, dia sudah azamkan untuk menikahi wanita itu. Khawatir apa? Sebelum masa idahnya selesai, jadi itu pernikahan. Ya, dengan berbagai macam alasan, mungkin khawatir terjadinya perzinahan dan lain sebagainya. Karena kalau sudah diazamkan, azam itu adalah keinginan kuat. Ya. Keinginan kuat, ya, ini akan berdampak pahala atau dosa. Seorang yang sudah memiliki keinginan kuat untuk qiyamul lail contohnya. Sebelum tidur, dia sudah berazam malam nanti saya akan bangun. Dia lakukan segala hal yang dapat membangunkan dia di malam hari. Mungkin dia gunakan alarm, ya, jam beker dan seterusnya, atau dia suruh istrinya berpesan kepada istrinya agar bangunkan nanti di jam 2, jam 3, sudah punya azam dia. Bahkan dia sudah siapkan sajadahnya, dia sudah siapkan mushafnya di musolah di dalam rumahnya, ya, untuk bangun malam, untuk qiyamul lail, untuk menghidupkan malam. Qadarullah tidak terbangun, ya, tidak terbangun dan baru terbangun jam 8 pagi contohnya. Maka orang tersebut tetap mendapatkan pahala dengan niatnya. Niatul mukmin khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Artinya apa? Niatnya telah mendahului dia. Ini azam. Makanya kita harus banyak-banyak berniat untuk melakukan kebaikan. Jika tidak terwujud, tidak terjadi, kita dapat niat niat yang saleh walaupun amalan belum terwujud. Ya qadarullah meninggal sebelum melakukannya. Kita mati di atas niat kita karena kita akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat kita.
Ini kalau niatnya baik. Lalu bagaimana kalau azamnya, tekad kuatnya untuk melakukan maksiat? Malam ini dia sudah siapkan semua hal yang dia butuhkan untuk bermaksiat contohnya. Dia ingin datang ke mana contohnya? Dia ingin datang ke diskotik. Dia siapkan uangnya, pakaian dia sudah siapkan, semua kebutuhan yang dia butuhkan di diskotik dia siapkan. Qadarullah hujan deras, petir menyambar-nyambar, pohon-pohon banyak bertumbangan. Gak jadi dia pergi. Maka orang ini wajib bertobat. Ya, karena sudah ada azam kuat untuk bermaksiat. Kecuali tadi hanya sekedar lintasan yang ada dalam hati, keinginan dalam hati kemudian dia tepis. Nah, ini belum dihitung. Tapi kalau sudah azamnya kuat, ya, dia ingin melakukan kemaksiatan, dia ingin berzina malam ini, semua yang dibutuhkan untuk sampai kepada perzinahan sudah dia siapkan. Qadarullah, ya ada orang di sana atau ketahuan istrinya atau ada sebab yang menghalangi dia melakukan perzinahan bukan karena Allah, karena ketahuan dan lain sebagainya. Maka orang tersebut wajib bertobat karena dia sudah azamkan, ya dia sudah bertekad bulat untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Nah, jadi eh, seorang laki-laki dilarang untuk berazam menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Tunggu dulu sampai selesai masa iddahnya. Nggak lama, 130 hari. Kalau dia khawatir, jangan-jangan ada laki-laki lain yang akan menikahinya, ya sudah. Qadarullah. Ya, itu tadi, ketika seorang sudah terpikat hatinya dengan sesuatu, sulit untuk melepaskannya kecuali ada sesuatu yang lebih dia cintai. Ya. Kalau enggak, ya, dia akan apa bahasa Ibnu Ishku, syak, bagian dari orang-orang yang mabuk cinta, mabuk kepayang. Ya. Tapi kalau dia ada yang lebih dia cintai, maka ini akan terurai. Kemudian para ikhwan rahmati Allah taala, wa'lamu, ketahuilah annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Apa yang kita bicarakan dalam hati Allah tahu. Ya. Apa yang kita bicarakan hari ini Allah tahu. Bahkan Allah mengetahui apa yang akan kita bicarakan ke depan. Ya Allah mengetahuinya. Walaupun orang ini mengatakan, enggak, saya enggak ada niat untuk nikahi dia, tapi Allah tahu. Ya, apa yang tersimpan di dalam hatinya. Fahdharuhu, maka berhati-hatilah kalian. Ya, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ya, wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun dan Maha Halim. Ya. Apa kaitannya kalimat ampunan di sini dengan halim? Bahwasanya Allah Maha Pemaaf, penyantun. Karena bisa jadi seorang laki-laki itu sudah terlanjur berazam. Dia melakukan kesalahan. Terkait kasus ini, mungkin dia sudah melakukan kesalahan, ya, karena ketidaktahuan atau karena kurangnya ilmu tentang hal ini, maka Allah Maha Pengampun. Kalimat halim, halim itu ya sifat di mana Allah Subhanahu wa taala mampu mengazab seseorang di waktu dia bermaksiat. Tapi Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat kepada Allah. Setiap kali kita bermaksiat, kecil maupun besar, maka ketika itu Allah gampang mengazab kita. Mudah bagi Allah mengazab kita
Ya ketika bermaksiat mudah bagi Allah membalasnya langsung. Kita bermaksiat dengan mata kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, mudah bagi Allah mengazab kita ketika itu. Tapi Allah memiliki sifat halim. Berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, namun Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk kembali. Ini namanya sifat halim. Seorang ayah yang memiliki sifat ini, al-hilmu namanya, dia bisa menghukum anaknya ketika itu, ketika melakukan kesalahan. Tapi dia lebih memilih, ya, memilih apa? Memilih anaknya agar kembali ke jalan yang benar. Dia nggak ingin hukum anaknya, tapi dia ingin anaknya itu menyadari bahwasanya dia salah dan memperbaiki diri. Begitu juga seorang suami yang memiliki sifat hilmu, ketika istrinya salah, dia lebih memilih apa? Perubahan pada istrinya daripada menghukum. Dia lebih memaafkan ya daripada menghukumnya. Dan Tuhan kita Maha Halim. Ya, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kembali. Setiap kali kita bermaksiat, Allah tidak langsung hukum kita. Ya, ini menunjukkan apa? Besarnya rahmat Allah kepada kita. Kemudian ikhwan yang rahmati Allah Ta'ala, di ayat selanjutnya, la junaha alaikum in talaqtumun nisa malam tamassuhunna au tafridu lahunna faridah. Maka tidak ada dosa bagi kalian jika kalian mentalak seorang wanita yang belum kalian sentuh. Au tafridu lahunna faridah, atau belum ditentukan berapa maharnya. Jadi mungkin bisa jadi habis akad nikah langsung dicerai. Belum disentuh. Dan ini mungkin saja terjadi. Ya. Atau juga belum ditentukan maharnya berapa. Ya, maka tidak ada kewajiban bagi laki-laki ini untuk membayar mahar itu. Ya, tidak ada kewajiban untuk membayar mahar itu. Yang pertama belum disentuh, yang kedua belum ada kesepakatan berapa maharnya. Tapi pernikahan sudah terjadi. Ya, namun wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'am bil ma'ruf. Namun ya dianjurkan baginya untuk memberikan sesuatu yang membuat bahagia mantannya ini. Ya walaupun nggak ditentukan maharnya dan wanita ini belum disentuh, kemudian dia ceraikan, hari pertama langsung cerai, belum disentuh. Ya. Maka tidak ada kewajiban dia untuk membayar mahar, apalagi belum ditentukan mahar. Namun di sana ada anjuran agar dia memberikan suatu pemberian kepada mereka sesuai kemampuan dia. Kalau dia orang kaya, berikan sesuatu yang membuat wanita itu bahagia. Karena dia kecewa, pasti kecewa. Ya, hari pertama menikah, di hari itu juga dia menjadi janda. Walaupun ya belum disentuh. Ya, bisa jadi ini terjadi habis nikah dikatakan sah, langsung diceraikan. Ya sebelum disentuh. Maka tidak ada kewajiban membayar mahar. Haqqan 'alal muhsinin. Dan tentunya perbuatan ini perbuatan memberi, ya bukan mahar tapi sekedar memberi saja sesuai dengan kemampuan dia untuk mengobati kekecewaan wanita tersebut karena dia sudah cerai. Walaupun belum disentuh, dia berikan. Mungkin dia berikan apa gitu yang disukai oleh wanita itu. Mungkin berikan perhiasan atau berikan ya mungkin kalau dia banyak uang berikan rumah. Ya, walaupun tidak ada kewajiban dia untuk membayar mahar. Kenapa? Belum disentuh atau belum adanya perjanjian berapa mahar yang harus dia bayar. Ya, haqqan 'alal muhsinin. Jadi orang-orang yang memiliki jiwa yang muhsin, ya, maka hal seperti ini gampang dia lakukan. Jadi tetap beri walaupun dia belum sentuh wanita itu. Ya. Tapi kalau dia sudah sentuh, wajib bayar maharnya. Ya. Namun kalau di negeri kita terjadi seperti ini, habis akad nikah langsung dicerai, keluar kecap dari wajah laki-laki tersebut, mungkin dipukuli orang.
Islam telah menjelaskan itu. Bisa jadi ya, Al-Quran ketika membicarakan sesuatu, mengabarkan sesuatu, bisa jadi ini terjadi dan inilah jawabannya. Walaupun tersakiti wanita tersebut, undangan sudah disebar. Bahkan disaksikan oleh banyak orang ketika mereka menikah. Qadarullah dijatuhkan talak, dicerai. Ya sebelum disentuh. Maka tetap ya orang yang menceraikan ini melakukan kebaikan. Ya, dia berikan apa? Dia berikan ya berupa hadiah, pemberian untuk mengobati ya, untuk mengobati perasaan wanita tersebut. Nah, insyaallah taala ya kita lanjutkan pekan depan ya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi